Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan soal G, yang mana G ini merupakan code generator dari YII. Oke, langsung aja ke next slide. Yang pertama adalah keamanan G. How and when to use. Jadi G ini itu bisa diakses lewat localhost, itu secara defaultnya. Tapi kita juga bisa customize, we can customize. Jadi kita bisa menambahkan IP yang mana IP tersebut akan bisa mengakses G. Namun kita harus berhati-hati karena jika ada orang lain yang berada di IP yang sama, mereka akan bisa mengakses G kita. Kemudian when to use. Jadi G itu hanya bisa dipakai saat development mode. Jadi saat kita sudah selesai develop gitu, G ini bisa dimatikan agar tidak bisa diakses lagi, seperti itu. Kita langsung aja masuk ke VS Code. Sini saya sudah buka untuk template basic di folder basic. Kemudian saya buka untuk keamanan di config web. Kemudian jika di scroll ke bawah itu ada allowed IPs. Jadi kita bisa menambahkan IP di sini agar IP tersebut bisa mengakses G kita. Kemudian di sini itu bukan IP dari komputer kita, namun misalnya kita pakai proxy, itu IP-nya yang dimasukkan di sini. Ini tinggal di uncomment saja. Itu kemudian ditambahkan. Menurut saya di sini biarkan saja seperti itu. Kemudian untuk mode development tadi itu bisa diakses hot web, index, kemudian ini ada define-nya ini. Comment out the following two lines when deployed to production. Jadi kalau kita matikan, nanti dia tidak akan bisa diakses. Kita nyalakan dulu. Kemudian kita lanjut mengakses G. Jadi G itu bisa diakses di halaman berikut. Sebentar saya nyalakan dulu XAMPP-nya. Tunggu sebentar. Oke. Bisa diakses di, saya di sini akses lewat localhost, kemudian buka YI2, folder basic, web, index.php. Nah, itu sudah ada. Kemudian routingnya adalah G. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilan dari G, yaitu YI code generatornya. Nah, ini itu bisa kita matikan, kita komen, dan saat kita refresh dia tidak akan bisa diakses. Kita uncomment lagi, refresh lagi. Oke. Jadi di sini ada beberapa generator yang disediakan oleh G. Kita balik ke PPT dulu. Nah, let's generate. Jadi seperti yang dilihat tadi bahwa G itu memiliki beberapa generator. Tapi yang akan kita coba di sini adalah model dan CRUD generatornya. Kita balik lagi. Di sini ada model, CRUD, controller, form, module, dan extension. Kita coba di model, klik start. Oke, di sini ada error karena kita belum membuat database. Di sini database-nya masih YII2 basic, dimana itu bisa dilihat di sini config db YII2 basic. Namun database ini itu belum kita buat gitu. YII2 basic ini bukanlah database kita, sehingga kita buat dulu database-nya. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Oke, kita sudah masuk. Di sini saya pernah membuat basic 2. Saya buat aja lagi. Add user account. Saya beri nama basic. Passwordnya basic 123. Basic 123. Create database. Oh ya, password dan juga username seperti ini tidak direkomendasikan ya.
Oke, kita langsung jalankan. Oke, di sini usernya sudah dibuat, kemudian bersamaan dengan database-nya. Nah, yang namanya kita mau generate model itu pasti berhubungan dengan database, dan database itu pasti berhubungan dengan tabel. Tabel itu nanti akan dibuatkan modelnya oleh G. Maka dari itu kita buat satu tabel, misalkan mahasiswa, langsung kita go. Kemudian di sini kita kasih ID, di mana ID itu auto increment. Nah, dia nanti akan menjadi primary key. Dan di sini ada NRP, di sini ada nama, di sini email. NRP saya kasih karena dia tetap, nilai saya kasih char 10. Dia nama karena dia bervariasi, saya kasih varchar 255. Email juga varchar, kasih aja 255. Ini boleh 0. Oke. Kita save. Oke, di sini tabelnya sudah dibuat. Kemudian kita balik, kita samakan dulu konfigurasi database-nya di sini. Kita ganti jadi basic, kemudian username-nya juga basic, kemudian password-nya basic 123. Oke, kita save. Kemudian kita balik, kita refresh. Oke, di sini sudah ada model generatornya. Kemudian kita tinggal tuliskan tabel name-nya. Nah, di sini dia langsung keluar tabel-tabel yang ada di database yang terhubung dengan G-nya. Di sini kita sudah buat tabel mahasiswa, kita langsung klik. Nah, dia langsung membuat nama modelnya secara otomatis, dan defaultnya adalah disamakan dengan nama tabelnya, namun untuk huruf pertamanya itu diberi huruf kapital. Kemudian kita langsung aja tidak ubah yang lainnya, langsung preview. Nah, ini adalah code yang akan di generate oleh G nantinya. Nah, kita langsung generate. Oke, sekarang kita buka di sini, kita buka di models. Di sini sudah ada mahasiswa. Nah, isinya itu seperti ini. Dimana di sini ada rules-nya required, string, 910, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita lanjut ke CRUD generator. Nah, di CRUD generator ini untuk penamaannya itu kita lihat dia pakai namespace-nya. Jadi di sini kan ada namespace-nya app /models. Jadi langsung aja kita buat. Nah, di sini sudah ada nih auto generate gitu namanya app models. Kemudian nama modelnya untuk search-nya itu ini defaultnya app models mahasiswa search. Kemudian app models, controllernya itu pakai controllers mahasiswa controller, sama seperti defaultnya tadi. Nah, ini adalah penamaan defaultnya seperti ini. Kemudian kita biarkan saja pengaturannya, kita preview. Oke, ini adalah code-code yang akan di generate nanti. Kita langsung generate aja. Oke, kita buka lagi di sini. Kita buka di models, itu sudah ada mahasiswa search. Kemudian kita buka di controller ini udah ada mahasiswa controller. Kemudian di views itu juga ada mahasiswa, ada form, search, create, index, update, dan view. Ini tadi CRUD nya. Oke, controllernya kalau kita lihat, nah itu ada beberapa action index, action view, action create, update, delete, dan find model. Oke, generate. Untuk generate model dan CRUD-nya sudah selesai. Jikalau yang lainnya itu ada controller generator, form, model, dan juga extension. Oke, kita lanjut. Nah,
kita bisa juga mengcustomize G. Kalau misalnya kita lihat di sini kan, coba kita buka localhost 2 basic web index.php. Body routingnya adalah nama controllernya, kemudian slash nama actionnya. Coba kita buka di index. Nah, di sini mahasiswa. Nah, ini adalah ya action indexnya. Kemudian kalau kita mau create, kita tinggal create. Namanya Zahra, emailnya langsung saja kita save. Nah, di sini langsung ada di view, ke action view dengan ID 1. Kita balik ke index. Nah, di sini sudah ditambahkan. Lalu di sini ada delete dan juga update-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini adalah tampilan dari YII-nya ya. Nah, ini kita bisa ubah misalnya di tombolnya. Itu bisa kita ubah create mahasiswa jadi tambah mahasiswa. Kita balik, kita buka di web, bukan di views mahasiswa index. Nah, ini kan ada tombol nih, button. Kita ubah di sini jadi tambah. Kita balik, kita refresh jadi tambah mahasiswa, seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa customize dengan cara membuat folder baru. Untuk namanya itu sembarang, tapi nanti saya akan gunakan nama templates, kemudian kita tambahkan ini di konfigurasinya, generators, crud, class templates, crud seperti ini. Jadi kita langsung aja buat. Jadi folder template-nya itu dibuat di add app-nya, dan itu adalah folder basic-nya itu sendiri. Jadi kita langsung aja buat, kita kasih nama templates. Di templates ini itu kita kopikan folder crud yang ada di vendor. Kita buka vendor, buka YII soft, kita buka YIIG, kemudian src. Nah, kemudian generators, kemudian crud nya ini kita kopikan. Ini copy, kemudian kita buat vendornya di templates itu kita paste. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan konfigurasinya di modules G. Oke. Save. Kemudian kita masuk lagi pada sini, kita masuk ke model generatornya, models. Oh, salah tempat, salah.
salah tempat. Jadi ini itu modus debug, harusnya kita masukkan di modus G. Kita tekan di sini, kita refresh. Nah, oke, kemudian kita masuk ke CRUD generator. Kita lihat di sini itu sudah ada my CRUD yang barusan kita buat. Kita buat lagi, search controller, get review. Nah, kemudian ini ada yang di override, yaitu yang indeksnya. Kita coba generate. Oke, sekarang kita buka di sini. Itu jadi tambah mahasiswa. Kebetulan tadi saya sudah mengubah di tombolnya. Jadi nanti kalau setiap kita mengenerate CRUD menggunakan template my CRUD, itu nanti tombolnya akan berbunyi tambah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke PowerPoint, kita lanjut ke routing. Jadi routing itu seperti tadi kita saat membuka G, kemudian kita buka tadi di mahasiswa slash index, itu routingnya adalah seperti ini. Jadi sehabis index.php tanda tanya R ini yang mana itu adalah rootnya, sama dengan kemudian controllernya yaitu mahasiswa slash actionnya. Tadi kan controller mahasiswa itu punya banyak action ya. Nah, salah satunya adalah create. Ini action ID-nya. Jadi langsung kita buka di sini. Ini ya, routing mahasiswa slash. Jadi kalau slash create, maka bukannya akan di create mahasiswa. Kemudian jika kita ingin menambahkan ID, itu contohnya seperti saat kita mau mengupdate data, update kan itu update-nya adalah dari suatu ID gitu ya. Nah, itu bisa kita tambahkan dan kemudian ID sama dengan 1 misalkan. Nah, dia langsung update mahasiswa 1 yang di sini sudah ada. Ini tinggal kita ganti. Mungkin saya ganti ini jadi A. Kita save. Nah, di sini sudah terganti A. Lalu kita ke index lagi. Nah, ini view ID-nya 991. Kita ke index. Nah, sudah terganti lagi di sini. Oke, jadi routing itu seperti itu. Kemudian pretty URL. Jadi kalau kita lihat tadi itu kita mengetikkannya itu panjang sekali ya. Nah, jadi kita bisa mempersingkatnya dengan menggunakan pretty URL. Nah, jadi yang pertama kita harus aktifkan dulu pretty URL-nya, yaitu di URL manager di komponen. Kita buka dulu itu di web. Nah, di sini URL manager, enable pretty URL-nya harus true. Kita uncomment. Kita coba salah gini. Kita save. Kemudian pastikan modul mode rewrite telah ada pada konfigurasi Apache. Kemudian buat file .htaccess di dalam folder jika belum ada. Isinya kode berikut: rewrite engine on, rewrite con, request file name, rewrite role, index.php. Kita lihat di sini di web itu sudah ada htaccess dan isinya sama dengan yang ada di sini. Oke. Nah, kalau sudah mengaktifkan pretty URL, misalnya kita mau buka ini mahasiswa yang ada di controller mahasiswa index, kita tidak perlu lagi lewat ke index kemudian routing. Jadi kita bisa langsung dari web, kita langsung ketikkan controllernya, kemudian actionnya. Nah, misalnya kita mau ke create, jadi habis dari web controllernya terus kita ke create. Nah, dia ke create, jadi tidak perlu adanya routing lagi. Oke. Jadi pretty URL itu seperti itu. Oke.
Jadi itu saja tentang working with G, mulai dari uh, model generator, CRUD, customize, sampai mengaktifkan pretty URL. Jika terdapat salah kata juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.